Saudara, mari kita buka bersama sekarang Lukas pasal 15. Lukas 15, saya akan bacakan bagi saudara perikop ini mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24, suatu perumpamaan yang tidak asing bagi kita semua, yang Yesus ajarkan kepada kita di sini. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu atau salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kemudian ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka-cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, hari ini kita akan fokus kepada apa yang dialami oleh anak yang bungsu ini. Nah, perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Maka Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita." Lalu ayahnya membagi-bagikan kepada mereka. Saudara, menurut pengertian orang Yahudi, harta milik orang tua hanya boleh dibagi-bagikan kepada anak-anak mereka setelah orang tuanya meninggal dunia. Dan juga ada pengertian di kalangan orang Yahudi bahwa selama harta masih ada di tangan orang tua, mereka berhak memakai sebagian harta itu untuk pemeliharaan mereka selama mereka hidup. Artinya kalau orang tua membagikan harta mereka sebelum waktunya,
yaitu sebelum mereka meninggal dunia, itu berarti mereka harus bersedia hidup tanpa yang cukup sampai mereka meninggal dunia nanti. Apa yang kita lihat di sini? Pada hari itu, anak yang bungsu ini menyakiti hati bapaknya 2 kali. Yang pertama, dia secara tidak langsung minta bapaknya mati hari itu. Yang kedua, anak yang bungsu ini tidak peduli tentang pemeliharaan bapaknya. Yang dia mau adalah harta bagiannya. Pada hari itu juga anaknya yang sulung menyakiti hati bapa. Dengan diam-diam menerima harta bapaknya. Dia sebagai yang sulung seharusnya menegur permintaan adiknya ini. Apa yang kita lihat di sini? Bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kedua-duanya melukai hatinya. Kita juga bisa melihat di cerita ini, anak yang bungsu ini menolak orang tuanya. Di ayat yang ke-13, kita membaca beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Setelah mendapatkan apa yang dia ingini, anak yang bungsu ini pergi menjauh dari bapaknya. Kita harus ingat bahwa orang Yahudi hidup dalam komunitas yang erat. Artinya yang satu kenal baik dengan yang lain. Dan mereka menganggap diri mereka bersaudara. Apa yang terjadi? Di depan mata tetangganya, di depan mata teman-temannya, di depan mata bapaknya sendiri, saudaranya, dan hamba-hamba yang ada di rumahnya, anak yang bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Dengan terang-terangan, dia memutuskan segala hubungan dengan bapaknya, dengan saudaranya, dan komunitasnya. Anak yang bungsu ini terang-terangan meninggalkan akarnya. Nah, setelah itu, firman berfokus kepada apa yang dialami anak yang bungsu ini. Ada 3 kebenaran yang bisa kita tarik dari perumpamaan ini mengenai apa yang dialami anak yang bungsu ini. Yang pertama adalah ini. Menjauh adalah asal-usul kehilangan semuanya. Menjauh adalah asal mula kehilangan segalanya. Nah, mari kita lihat Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah 13 dulu, mulai dari 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Di negeri yang jauh itu,
Anak yang bungsu ini memboroskan harta miliknya dengan hidup sembarangan. Dan akhirnya bencana kelaparan menimpa negeri itu dan dia pun menjadi melarat. Pada zaman Yesus, cara yang lunak untuk mengatakan tidak kepada orang yang mengemis adalah menyuruh dia untuk menjaga babi mereka. Nah, kita tahu bahwa babi adalah binatang yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Dalam cerita ini, majikan ini yang jelas bukan orang Yahudi, menyuruh anak yang bungsu ini menjaga babinya bukan karena dia mau memperkerjakan anak ini, tetapi karena dia mau mengusir anak ini dari tempatnya. Dan Alkitab mengatakan anak ini saking laparnya, dia mau mengisi perutnya dengan makanan babi. Makanan yang dibenci oleh babi sendiri. Menjauh dari Bapa adalah asal mula kehilangan segalanya. Anak yang bungsu ini benar-benar hilang. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan bapaknya. Dia kehilangan saudaranya, teman-temannya. Dia kehilangan rumahnya, hartanya. Dia kehilangan rasa amannya. Dia kehilangan kehormatannya. Terlebih lagi dia ini kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai orang Yahudi. Sehingga dia bersedia menjaga babi dan makan makanan babi. Babi yaitu binatang yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Dia kehilangan semuanya itu karena dia membuang semuanya itu. Kenapa kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita? Seringkali karena pilihan kita yang salah. Kita membuang apa yang Bapa sudah berikan kepada kita karena kita mengira apa yang disuguhkan di negeri yang jauh itu jauh lebih baik dari apa yang kita sudah miliki. Jadi yang pertama kita melihat di sini, anak yang bungsu ini mengalami sesuatu, yaitu menjauh dari Bapa adalah asal mula kehilangan segalanya. Haleluya. Semoga kebenaran ini bisa kita ingat dan kita camkan dalam hati kita masing-masing. Tidak ada tempat seperti rumah Bapa. Amin. Saudara bisa merantau ke negeri yang jauh itu. Nggak peduli nama negerinya apa, tipe apa. Pokoknya kalau negeri itu jauh dari rumah Bapak, dilihat pun jangan. Jangan sampai kita ke sana. Karena tidak ada tempat seperti rumah Bapa. Haleluya.
Setelah itu kita menemukan dalam cerita ini ada titik terang yang muncul. Haleluya. Ya, anak yang bungsu ini sudah pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia benar-benar hilang. Kehilangan segalanya. Tetapi ada titik terang yang muncul di tempat seperti itu. Lihat ayat yang ke-17 dan 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, perhatikan ayat yang ke-17 di sana. Lalu ia menyadari keadaannya. Haleluya. Lalu ia menyadari keadaannya. Pertobatan didahului dengan kesadaran. Kesadaran. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, perhatikan di sini. Anak yang bungsu ini menyadari keadaannya. Ini berarti bahwa selama ini dia belum sadar. Apa yang kita pelajari di sini? Dosa membuat kita tidak sadar akan keadaan kita yang sesungguhnya. Dosa membutakan mata kita, sehingga kita tidak melihat bahwa dosa yang pada mulanya mendatangkan kesenangan sementara, dosa itu akhirnya akan membuat kita menderita. Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 25 berbicara tentang Musa. Dan Alkitab mengatakan karena imannya Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun, anak putri Firaun. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, dosa mendatangkan kesenangan, ya, untuk sementara. Untuk sementara. Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pada mulanya kita kira semuanya oke, semua baik-baik, tapi yang tidak kita lihat adalah ujungnya. Dosa membutakan mata kita, sehingga kita tidak melihat bahwa ujung dari dosa itu adalah
adalah penderitaan, kehancuran. Mengapa kesadaran datang kepada anak yang bungsu ini? Menarik sekali, lihat konteksnya di sana. Mengapa anak yang bungsu ini sadar? Alkitab mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Mengapa kesadaran datang kepada anak ini? Kalau kita melihat konteksnya, kita bisa tahu. Dia menyadari keadaannya karena dia mulai mengingat, haleluya, kebaikan Bapaknya. Haleluya. Amin. Dia mulai mengingat kebaikan Bapaknya. Kalau seandainya dia bersama dengan Bapaknya, semuanya ini tidak akan terjadi. Allah itu baik. Allah itu toleran. Allah itu sabar. Haleluya. Yesus mengatakan di Matius pasal 5 ayat 45. Dia mengatakan Bapa menerbitkan mataharinya dan dia juga memberikan hujannya kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. Apa artinya di sana? Nah, kita tahu bahwa matahari dan hujan melambangkan kebaikan dan pemeliharaan Allah. Ingat bahwa sebagian besar pendengar Yesus pada saat itu mereka hidup bercocok tanam. Mereka memerlukan matahari, mereka memerlukan hujan dari langit. Matahari dan hujan mendatangkan panen yang bagus. Yang Yesus katakan di sana di Matius 5:45 adalah Allah itu baik. Amin. Dan dia menunjukkan kebaikannya bukan hanya kepada orang yang baik, tapi juga kepada orang yang tidak baik. Dalam teologi ini yang disebut sebagai common grace. Kasih karunia yang sifatnya umum. Bisa kita temukan di mana-mana. Haleluya. Kebaikan Allah bisa kita lihat di mana-mana. Daud mengingatkan kita tentang kebenaran ini di Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Daud mengingatkan kita, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kepada berapa orang? Kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Haleluya. Kebaikan Allah dinyatakan kepada kita semua. Kebaikannya dinyatakan bukan untuk mendorong kita menetap dalam dosa. Tetapi kebaikannya dinyatakan supaya untuk memenangkan hati kita, menarik kita keluar, haleluya, dari dosa.
Rasul Paulus mengatakan statement ini di Roma pasal 2 ayat yang keempat, yaitu kebaikan Allah dinyatakan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Haleluya. Amin. Jadi di tengah-tengah penderitaan di negeri yang jauh itu dalam kondisi yang sangat melarat, anak yang bungsu ini mulai sadar akan keadaannya. Kenapa? Karena dia mengingat kebaikan Bapaknya. Haleluya. Kebaikan Allah dinyatakan untuk supaya kita pulang ke rumah. Haleluya. Apa yang kita lihat di sini? Yang pertama, tadi saya katakan kepada saudara, menjauh adalah asal mula kehilangan segalanya. Jangan sampai kita mengizinkan manusia, musuh, ide apapun yang mengatakan, mari kita ke negeri yang jauh itu. Saya mau katakan ini kepada saudara, tidak ada tempat di alam sejagat ini seperti rumah Bapa. Amin. Dan yang kedua, puji Tuhan, pada saat kalaupun kita ke sana, atau kalaupun kita dicobai ke negeri yang jauh itu, menjauh dari rumah Bapa, ada titik terang, ada kesadaran yang akan timbul kalau kita mengingat kebaikan Bapa terhadap kita. Dan yang ketiga, mari kita lihat sekarang ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Apa yang kita lihat di perikop yang baru kita baca? Nah, ini adalah kebenaran sentral dalam perumpamaan ini, yaitu kasih Bapa tetap mengasihi. Amin. Dan mengembalikan, dengarkan ini, mengembalikan apa yang hilang karena dosa. Kasih Bapa tetap mengasihi dan mengembalikan apa yang hilang karena dosa. Di ayat-ayat ini kita bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan di sini. Bapa ini selama ini menantikan anak yang hilang pulang. Bapaknya selama ini menantikan dia pulang. Yang Yesus katakan di sini adalah Bapa di surga tidak pernah melupakan kita. Amin.
Bapa di surga tidak pernah melupakan kita bagaimanapun kita telah memperlakukannya. Kita mungkin telah melupakan Bapa, tapi Bapa tidak pernah melupakan kita. Selama ini Bapa menunggu anak yang hilang untuk pulang ke rumah. Yang kedua, perhatikan di sini. Melihat anak ini pulang, Alkitab mengatakan hati Bapa tergerak oleh belas kasihan. Melihat anak yang nakal ini pulang, hati Bapa tergerak oleh belas kasihan. Apa gambaran kita tentang Bapa? Terutama pada saat kita menyakiti hatinya. Bagaimana dia melihat kita pada saat itu? Nah, biasanya kita berpikir seperti ini. Kalau aku oke, Bapak oke. Kalau aku tidak oke, Bapak tidak oke dengan aku. Banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Apa gambaran kita tentang Bapa, terutama pada saat kita menyakiti hatinya? Seringkali kita berpikir seperti ini. Karena aku sudah melukai hatinya, Bapa tidak mau aku lagi. Karena aku sudah jahat kepada Bapa, dia tidak akan mau menerima aku lagi. Betapa salahnya kita kalau kita berpikir seperti itu. Kalau kita pernah, karena suatu sebab, meninggalkan Bapa, untuk pergi ke negeri yang jauh itu, pulanglah ke rumah. Amin. Pulanglah ke rumah. Tidak pernah terlambat bagi kita yang telah pergi ke negeri yang jauh itu untuk bertobat, untuk pulang ke rumah. Ini adalah pesan Yesus dalam perumpamaan ini. Kita tidak bisa terlalu jauh menjauhi Bapa sehingga kita tidak bisa kembali. Tidak pernah terlambat bagi kita untuk kembali. Saudara bersama saya di sini. Kita bisa merantau menjauhi rumah Bapa. Sejauh-jauhnya kita pergi, kita masih bisa pulang ke rumah. Haleluya. Ini pesan Yesus dan perumpamaan ini. Kadang-kadang iblis mengatakan kepada kita, berdusta kepada kita karena kamu terlalu jauh dari Tuhan. Engkau tidak bisa kembali lagi. Itu dusta. Kasih Bapa kepada kita tidak bisa diubah oleh kelakuan kita. Ya, hatinya duka karena dosa kita. Tetapi pada saat kita mendukakan hatinya, justru pada saat itu belas kasihannya dinyatakan. Haleluya. Untuk menerima kita lagi. Untuk mengangkat kita lagi. Untuk memberikan kesempatan kepada kita lagi. Untuk berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara tidak pernah bisa terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa kembali. Nah, dengarkan saya katakan di sini. Nah,
Ini pesan dari perumpamaan di sini. How far you go? Berapa jauh kita menjauh dari rumah Bapa? Tidak pernah terlambat untuk kembali. Yang ketiga kita lihat, Bapak ini melihat anaknya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia merangkul anak ini. Nah, dengarkan, dan dia mencium anak ini. Nah, ingat, kalau kita membaca perumpamaan ini, anak yang bungsu ini sudah mempersiapkan ucapan pertobatannya. Betul apa dia? Dia merasa bahwa meskipun diizinkan pulang, dia paling layak akan diterima sebagai hamba upaan bapaknya. Dia merasa tidak layak untuk diterima lagi sebagai anak. Saudara, pada zaman itu kalau suatu konflik diselesaikan, orang yang terlibat dalam konflik itu akan saling mencium. Sebagai tanda bahwa semuanya sudah diampuni. Semuanya sudah dilupakan. Dalam bahasa Grekanya, kita membaca Bapa ini mencium anaknya ini terus-menerus. Haleluya. Terus-menerus. Dengan kata lain, Bapa mengatakan kepada anak ini, aku sudah mengampuni kamu yang lama. Haleluya. Aku sudah melupakan kejahatanmu yang lama. Hari ini adalah hari yang baru. Dan segala yang hilang dari kamu, aku akan kembalikan kepadamu. Haleluya. Di sini kita melihat satu kebenaran yang harus kita camkan dalam hati dan pikiran kita, yaitu dosa kita tidak pernah lebih besar dari pengampunannya. Haleluya. Amin. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari apa yang dialami anak yang hilang ini. Yang pertama, anak ini mengalami bahwa menjauh itu tidak baik. Malah menjauh adalah asal mula kehilangan segalanya. Yang kedua, dia juga mengalami, puji Tuhan, kesadaran bisa muncul. Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita kebaikan Bapa di surga. Haleluya. Dan kebaikannya itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa kasih Bapa tetap sama. Amin. Tetap sama. Tetap mengasihi dan mengembalikan apa yang hilang karena dosa.